bersyukur alhamdulillah ya Allah ya masih diberikan keselamatan ya, masih diberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat ini kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan yang hadir ya diberikan kesehatan selalu keluarganya, diberikan kemudahan dan kelancaran segala urusannya, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan satu warna ya, warna dan untuk ya keluarga, untuk sekitar kita ya, juga untuk menyumbang kepada negeri kita. Orang yang beriman diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah, selalu melaksanakan risalah ajaran sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, biasa sebelum kita masuk ke materi, kita murojaah dulu. Kalau nggak salah kemarin surat Al-Lail tapi belum tuntas ya, setengah porsinya. Setengah porsi sampai ayat berapa? Masih ingat nggak? Sampai 10 ya? Oke ya 10. Masih ingat Pak Yudi? Ngecek kan? Aduh ternyata masih alhamdulillah ya. Surat Al-Lail halaman 595 ya. Kemarin 1 sampai 10 ya, insya Allah hari ini lanjutkan ayat 11 sampai ayat ke-21 ya, di tengah-tengah kalimat. Sudah ketemu? Alhamdulillah, semoga menjadikan ahlul Quran ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 11 ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من
نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah menuntaskan murojaah surat Al-Lail dari ayat 11 sampai ayat ke-21. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama ditalaki ya, bacaan demi bacaan, huruf demi huruf. Semoga apa yang kita baca sesuai dengan makhraj dan sifatnya, dan Allah memberikan pahala setiap hurufnya 10 kebaikan, dan insyaallah ya mendapatkan kebaikan dan seluruh kebaikan. Jazal ihsan alal ihsan. Bahasa orang yang baik akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan adalah keberkahan. Untuk malam ini ya, materi masih di sifat sofir ya, masih sifat sofir yang terakhir ya, karena si huruf sofir itu ada 3 ya, ada 3, yaitu huruf so, sa dan za. Nah, itu ya, jadi mudah-mudahan terus ya, di huruf demi huruf, di samping kita mengenal atau memahami makhraj dan sifatnya, terus dilatih dan dilatih ya. Mudah-mudahan selalu dibaca dan diaplikasikan setiap bacaan ya. Mudah-mudahan bacaan kita selalu berkualitas, terus dijaga, di-upgrade ya. Itu bukan belajar ya, masih belajar yang mengaji 5 tahun tetap tidak ada peningkatan. Kenapa? Karena tidak di-upgrade gitu kan. Tidak ada ingin lebih baik ya. Karena bacaan Al-Qur'an itu adalah kalimat Allah yang selalu harus diberikan haknya ya gitu. Hak tilawati, dan berikan haknya. Setiap hak, setiap sifat, tiap huruf itu ya tidak 1 dan 2, minimal 5 ya. 5, 6 sampai 7 setiap huruf dari dari alif sampai ke ia memiliki 5 sampai 7 sifat ya. Ini harus betul-betul selalu dibaca dengan sempurna ya, sesuai dengan keasliannya huruf itu sendiri, agar tujuannya adalah lebih baik ya, pahala ajrong kabiro, dan tidak rusak gitu kan. Karena rusak atau hurufnya salah, maka akan rusak pahalanya. Jadi setiap huruf, setiap bacaan ya, mudah-mudahan yang kita baca sesuai dengan keasliannya huruf itu sendiri. Karena kita ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan harus betul-betul hati-hati gitu kan. Jadi membaca Al-Qur'an itu ya memang sebetulnya ya sesuai dengan surat Al-Muzammil gitu kan. Itu. Jadi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil ya. Karena kalau enggak dengan tartil ya pasti balelol gitu kan. Kalau balelol ya enggak jelas gitu kan. Ya kita aja kan, kalau kita baca Quran kalau cepat-cepat pasti balelol. Ya, yang jelas gitu kan. Pasti gitu kan. Harus tartil, tenang. Jadi agar jelas ya. Karena huruf demi huruf mengandung makna gitu kan. Huruf demi huruf mengandung makna, mengandung arti gitu kan. Jadi ya harus betul-betul tepat ya. Terpleset sedikit ya pasti berubah. Panjangnya terpleset juga berubah, maknanya jauh sekali ya. Tuh. Ya, yang sekarang yang terakhir ya di huruf za ya. Huruf za ya, huruf za. Jadi so sudah, sa sudah minggu kemarin, ya sekarang di huruf za ya. Sama kan secara makhrajnya sama gitu.
Sama apa? Sama secara pengucapannya, bahwa huruf sofir atau huruf so, sa dan za ini ya keluar dari ujung lidah kan, ujung lidah ya yang bertemu dengan gigi depan seri bagian bawah, itu kan sama gitu kan, dengan sa, dengan so, dengan za sama gitu kan, makhrajnya gitu, tempat keluarnya lidahnya masuk ke giginya yang bawah ya. Jadi supaya pembacanya empuk gitu, kalau sa-nya juga jelas, se-nya juga jelas, z-nya gitu kan. Jadi za-nya harus empuk gitu kan. Jadi kalau za-nya enggak sesuai dengan makhrajnya, maka terjadilah ya itu kalau kita membaca di surat Al-Insyirah wijrok. Nah itu kan. Jadi kenapa? Karena penempatannya lidah enggak tepat. Ya, jadi bukan masih ya masih di atas, enggak ke bawah, tapi wiz. Kalau wid pasti ya, lidahnya enggak ke bawah. Enggak ke ikan ujung lidah ini kan gigi, kan ini nih. Nah, ke bawahnya gitu kan. Z gitu kan. Az za zi zubaz. Jaji jubadnya itu berat. Nah, artinya terjadi akan muncul wijrok. Bukan wizrok. Ya, itu. Jadi wizrok. Wa wada'na anka wizrok. Nah, zazi zubaz. Zuzang zanizaz. Na minal muz nimazizang zaniza. Ya, gitu. Jadi harus betul-betul seperti suaranya suara lebah. Itu kan. Zzz, gitu kan suara lebah ya. Ya latihan lebah kemah. Zu zi za baz biz buz. Nah, itu harus supaya empuk. Nanti maknanya ya masuk. Pahalanya jelas 10 pahala, 10 kebaikan setiap huruf insyaallah. Terus berlatih dan berlatih, dilatih. Ya. Za memiliki sifatnya 6 ya, 6 sama ya tuh. Itu al-jahru ya, jadi jelas ya, setiap jelas tidak mengeluarkan suara keluar napas ya. Kalau pengucapan za ya, za jangan terlalu banyak, za tapi tidak ada z gitu. Anginnya enggak terlalu keluar ya, za-nya za ya. Itu yang memiliki sifat jahru. Jadi jelas ya, tidak mengalirkan napas keluar. Yang kedua adalah rohawah, yaitu ringan ya. Jadi sesuai dengan makhrajnya ya. Za ya, tidak begitu berat ya. Dan yang ketiga adalah istifa ya, sifat istifa yaitu menurun ya. Itu karena sifat za dan sifat invita juga harus memiliki sifat yang terbuka ya, samping menurun dan terbuka. Artinya pengucapan huruf-huruf ya. Jadi pengucapan dari sifat makhraj baik al-jaufnya, pokanya a, i, u harus jelas itu kan lah, a, i, u, a'udzubillah. Nah, a'udzu ya. Naik dari alif ke ain ke tengah kan. Lah au dari jadi a'udzubillah. Yang jelas pokanya, al-jaufnya. Di samping al-jauf juga dia kan memiliki sifat al-halqu yang ada di bawah itu kan. Jadi harus a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaupun agak cepat ya boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ada sama tartil gitu kan. Gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi jelas al-halqunya ya, jawabnya jelas atau enggak mulutnya. A I U. A I U ya. Ya, yang ada. Jadi ada waktu ngirung, ada al-khaysyum, ada al-jauf. Jadi ya waktu ngirung gitu. Waktu ya jawab buka ya buka. A gitu kan. I ya U. A I U ada ya huruf-hurufnya. Yang keempat adalah al-infirad tadi ya, terbuka, harus terbuka, jangan
jadi enggak sengau gitu kan, harus jelas ya, A-nya A itu, dan ismat tertahan ya. Jadi yang terakhir yang sifat yang dominan di sini adalah sopir tadi ya gitu. Jadi sifat sopir, sifat yang mirip burung ya. Jadi burungnya atau mirip burung, atau mirip lebah ya, atau mirip angsa. Jadi setiap sa, za dan so itu memiliki sifat-sifat yang safir ya. Ya. Ya dia lah. Ya masih dialail lah ya. Masih dialail ya. Huruf ja dia insya udah. Dialail yang 15 lah. Ya nanti di za-nya dari 18 ya, hanya satu kalimat ya. Kita awali di alail, masih di alail ya, di ayat yang ke-15-nya ya. Kita situ mulai startnya. Langsung saja di ayat yang ke-15 ditelaki dulu ya. La yaslaha illal ashqa ya, 1 2 3. La yaslaha illal ashqa ya, diingatlah ya, itu lam sama alif ya, lam sama alif, fathah bertemu sama alif, pasangannya adalah fathah sama alif mad tabi'i ya, kelompok mad asli. Secara pengelompokan keasliannya harus jaga ya, 2 ketukannya, karena ya memang secarinya 2 gitu kan gitu. Secara kaidah juga 2, secara Latin pun ya la itu kan mengandung L sama A gitu kan. Dan alif mengandung A, jadi A-nya 2, jadi ya keasliannya harus jaga. Maka keasliannya dari mad tobi ini ya 2 ketukan. Layas bukan layas ya. So-nya ya kemarin kan masuk kepada sifat sopir juga ya. Nah, sifat sopir yang so ini memiliki sifat isti'la ya gitu. Kalau za kan tidak gitu kan, sa 3. Jadi secara marod kan sa, so, za itu sama, tapi secara sifat beda gitu. Jadi marodnya sama pengucapannya gitu, letak lidahnya, tapi yang beda sifatnya gitu. Jadi kalau so itu memiliki sifat al-isti'la itu kan. Juga sifat itbak juga ada di situ. Lengket. So ya. So. Jadi jangan layas ya. Layas. Nah, jadi layas ya, so la panjang ya, mad tabi'i karena mad alif kecil, ha ingat dah ha. Layas laha. Jadi kita harus belajar membedakan antara ha sama ha ya, harus mulai ya itu, jangan sampai itu tipis memang tapi resikonya adalah besar ya. Itu di al-humazah juga jangan sampai kita keliru. Hutomah ya, harus hutomah itu harus jelas ya. Itulah hutomah ya ha besar, pasti maknanya pun beda. Hutomah gitu, ha yang tengah-tengah yang mungkin dianggap juga sulit gitu kan. Kenapa sulit? Ya nggak sulit sih. Sebetulnya harus penekanannya gitu kan. Kalau ha biasa mah cukup aja ya. Lain dengan ha yang mungkin pada saat dulu saya belajar ha dada cina gitu kan. Dinas gitu kan. Masih ingat tuh. Ya ha dada, ada ha mah nggak di dada gitu kan. Itu huruf tenggorokan ya, bukan huruf dada. Jadi ujungnya gitu kan. Tuh dina gitu kan. Jadi kadang-kadang ya saya juga ada nempel di dulu mah ya ya yang apa saja masih, yang penting udah cukup ya. Yang nah itu baru beda itu kan. Itu jelas itu haknya gitu kan. Wastol halkinya yang di tengahnya gitu kan. Kalau ha itu kan aksol bawah tenggorokan. Kalau yang ha nah itu kan. Tuh. Jadi nah kalau so ini kan sifatnya sifat sofir. Nah, jadi sifat sopir sifat yang al-isti'la naik ya. La yas laha
ha. Nah, ini ha, ya ha, bukan la yasla ha. Nah, ha panjang ya. Itu dengan 4 ketukan cukuplah saja ya. Mad jaiz munfasil, mad panjang jaiz ya wenang, atau munfasil terpisah dengan kalimat illa. Kasih 4. Ha illa, masuk ke lam, illal ya, jangan illal, jadi langsung aja lal gitu kan. Kenapa? Karena alif itu mengandung alif lam ya. Jadi masuk ke depan makanya huruf, membaca huruf ke depan. Satu huruf langkah ke depan. Illal ash. Awas ya, itu titik 3 karena mangkok yang di bawah 2. Ash huruf tapashi ya. Itu huruf tapashi, huruf yang melebar. Tash. Nah, sha, shi, subash. Nah, shu, shang, shani, shash. Nah, jadi sh. Nah, ash, qa ya. Bukan ash, qa, awas ya. Gitu. Jadi jangan sampai turun ke bawah ya, sifatnya dengan ka. La yaslaha illal ashqa ya. 1 2 3. La yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla ya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi alif lam zamsiyah ya, zi ingat za ya, makhrajnya saudara 3, sa, za, dha, harus digigit lidahnya. Makhrajnya adalah ya ujung lidah bertemu dengan gigi seri ya, dikeluarkan lidahnya sedikit ya, zi. Alladzi ya, zi bukan allazi tapi alladzi, jadi ada lidah yang keluar sedikit ya, yang 3 huruf itu, baik tha atau za atau dha. Allazi ka ya, harus ada sifat hamas, iftitah juga, istifah juga ya. Kaz dan hamasnya ada situ, syiddah juga ada. Kaz masuk tadi sama dengan zi, ligit lidahnya. Kadzdzaba ya, ba huruf asyafatain sama dengan wa tawalla, tawal ya, ta sifatnya juga ya, syiddahnya ada, hamasnya memang harus ada ta-nya. Kita dominankan yang muncul sifat-sifat yang sekarang kita pelajari ada ta, sifat hamasnya ya. Kalau syiddah secara otomatis ya, otomatis ya, pasti ta ya. Dulu singkat upgrade sekarang, ta ada hamasnya. Wa tawalla, la-nya 2 ketukan ya, mad tabi'i. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. 1 2 3. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Awas tidak ditarik dulu ke kaf ya. Nah, jadi kadz ya. Oke. Lanjut ke ayat yang 17. Wasayujannabuhal atqa ya, 1 2 3. Wasayujannabuhal atqa. Wow, syafatain, wasa ya, tadi sin, sa huruf sofir ya. Wasayujan ya, ja-nya ya harus secara mahraj adalah tengah-tengah lidah naik ke langit atas. Sya, ja, ya, itu satu mahraj ya. Wasayujan ja ya. Wasayujan nun masuk ke situ, nun yang bertasdid, maka gunnah musyaddadahnya ya, tahannya gitu kan. Kenapa harus tahan? Dia masuk kelompok al-khayshum ya, artinya rongga hidung. Yang masuk ke hidung 1 ketukan bisa, kalau 2 dan 3 enggak bisa. Jadi kalau tidak ditahan dengan 2 minimal sampai ke 3 dengungnya, rengnya itulah 2 sampai 3. Artinya belum sempurna. Ya, kesempurnaan membaca dah 2 sampai 3
ketukan ya. Wasayujannabuhal ya. Mau ketiganya huruf yang lain atau sempurnakan dengan 3, keempat huruf lain boleh ya. Tidak memberikan satu ketentuan yang baku, yang penting ketukannya, rengnya 2 sampai 3 ya. Ukurannya ya fleksibel. Maksudnya ya ada yang kedua, ketiganya huruf berikutnya seperti wasayujanna, nanya keempat boleh. Ada yang kedua wasayujanna, nanya ketiga boleh ya. Itu jadi jangan sampai 1,5 masuk ke 2. Nah, jadi itu secara kaidah dengnya harus sempurnakan 2, jadi huruf ketiganya huruf yang dibacanya atau ketiganya keempatnya. Wasayujannabuhal, masuk bu, huruf asyafat hal ya. Jangan alipan itu kan, hal jangan, langsung aja ya. Wasayujannabuhal, ada yang baca gitu kan panjang Pak, jangan panjang dulu. Gitu. Makanya sebelum baca H itu mata itu harus ngegejli ke bawah ya. Kalau gitu wasayujannabuhal, oh ya gitu kan. Langsung saja loncat hal ya. Wasayujannabuhal, masuk alif lam komari at. Nah, masuk ke ta ya, at. Nah, syiddah dulu ya. Karena jangan at langsung at. Jadi ada syiddahnya agar sempurna, masuk syiddah tutup ya gitu kan. At qol. Nah, gimana Ustadz kalau bacanya wasayujannabuhal at qol? Nggak masalah gitu kan. Cuman belum sempurna gitu aja ya gitu. Jangan sampai salah, nggak salah gitu kan. Boleh saja. Cuman at sama at nah, beda. Sempurnalah dengan, kenapa sempurna? Sifat hamasnya muncul gitu kan. Gitu kan, sifatnya harus munculkan semua terus gitu kan. Ya kan kayak yang biasa-biasa kan, yang kalau belum belajar tahsin masih at gitu kan. Masih tajwid lama lah gitu kan. Belum belajar sifat ya, at kowe gitu. Walaupun di pesantren di mana gitu kan. Di pesantren Ustaz begini, ya bukan lihat pesantrennya gitu. Kalau pesantren belum belajar tahsin mah misalkan ya tetap aja belum belajar sifat gitu kan. Kalau belum belajar sifat ya berarti kan sifat khasnya nggak muncul, tapi itu nggak salah. Tapi sempurnakanlah dengan sifat syiddahnya, sifat hamesnya, ada desisnya, at. Nah, jadi syiddah dulu baru at. Wasayujannabuhal atqa. Ya 1, 2, 3. Wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. 1, 2, 3. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah, ini poin yang berkaitan dengan materi pada malam ini, yaitu adalah huruf za ya. Alladzi, si gigit hanya alladzi yu. Ya, awas ya. Alladzi yu, ada yang panjang. Itu jangan yuti. Nah, karena awalnya memang panjang, karena hamzah mati, hamzah harus a. Yu. Ya. Alladzi yu'ti, ti ya, yu'ti ya, hamznya panjang, ti itu kasroh berhadapan sama iya, pasangannya mad tobi di bawah ya, kasroh sama iya. Ma panjang, ada alif mad tobi, malahu hu. Nah, itu mad silah qasiroh ya. Jadi qasiroh pendek, sependek mad qasiroh, 2 ketukan. Kada ada mad silah tawilahnya. Itu kelompok mad asli ya. Karena mad asli dibagi 5 ya. Kalau dulu mungkin kalau kita belajar tajwid yang lama nggak ada pembagian ya. Kalau yang sekarang ya itu ada yang baru ya. Itu mad asli bagi 5, mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad tamkin, dan mad silah qasiroh. Hu, nah itu mad silah qasiroh.
Aing. Nah, masuk ke situ naon belum. Yu'ti malahu yatazak. Nah, yatazakka, zaknya di sini tadi ya. Jadi ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian bawahnya. Ya, jangan atasnya saja tapi za itu ke bawah kan. Zzz, jangan di sini aja. Kalau gitu ya za, nah, itu lazz, nah, supaya suara lebahnya muncul di situ ya. Yatazakka ya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. 1 2 3. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya, jadi supaya empuk latihan za zi zu az iz uz baz biz buz za zi zu baz, terus dilatih supaya empuk gitu kan. Tanpa dilatih ya nggak akan lancar ya, nggak akan enak didengarnya gitu kan. Ya, jadi bukan membentukkan suara yang enak, tapi kalau mahronnya sudah tepat enak gitu kan. Kedengaran juga enak gitu. Apalagi didukung dengan suara, tapi suara itu ya sedikit mempengaruhi terhadap makhraj yang bagus, dengung yang bagus, insya Allah ya, terlatih bagus ya bacaannya dengan sempurna, pahala pun ya bagus juga ya. Lanjut ke 19. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. 1 2 3. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ya, jadi tilawah harus memerlukan napas, bukan napas yang panjang, tapi napas yang bisa ditahan. Jadi belajar nahan napas, bukan panjang, dapat panjang mah kena bertahan aja, belajar nahan jadi hanya seolah panjang ya, belajar nahan ya. Wa ma panjang mad ya tabi'i ya, li ahadin li aha ya, awas haknya ha wastal halqi di tengah-tengah. Wa ma li aha wastal ha hi hu bah hu han hani ha naminal muh ni mahi han hani ha, berat. Kalau ha hi hu ha itu mah agak enggak terlalu berat ya. Yang berat itu kan haknya yang ada wastal halqinya, harus taikkan ke atas ya. Ya harus naiknya pasti berat naik gitu kan. Kalau di bawah kan di bawah. Kita kan juga naik tangga 2 berat, naik tangga 3 nah, seperti A H itu kan tangga bawah dasar, naik ke tengah H sama A. Kadang-kadang kan di ain ya, ain juga kan lumayan ta harus ngalir karena atas tek yang tak, nah, jadi nggak ngalir gitu. Naik lagi atas yang tangga ketiga kha ra ma kha itu juga harus empuk ya pengucapannya kha itu di atas ya adnal halqi. Nah, jadi ha din ding dan din dipengaruhi dengan huruf depannya, huruf ain ya. Ainnya itu huruf yang tidak memberikan dengung gitu kan. Ya nak tanwin nun mati bertemu sama alif ha kha ain ghin ha itu huruf yang tidak berdengung ya. Harus hafal itu ya. Itu harus apa? Harus terkuasai. Kalau baca Quran Indonesia ya, kalau Quran Timur Tengah mah gampang itu ya, nun sukun ya, dengung nun tak bersukun gitu, maka simbol. Kalau kita baca Quran Indonesia harus menguasai huruf izharnya itu. Jadi ain huruf ya, jadi makanya dinnya itu jangan sampai wa mali ahadin ing, nah, itu udah kurang tepat ya. Nah, kalau ing baru aing dahan, ain masuk ke nun yang mendapat da, dan ini huruf yang samar-samar berdengung ikhfa.
indahu, hu-nya mad silah qasirah, min masuk ya, idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah, tahan. Ini kelompok al-khayshum. Min ni'a. Nah, ini min ni beda, min ni, min ni'a. Ya, jadi karena si ain ada di wastol halki. Ni'a. Jangan min ni'. Nah, ya. Min ni'a. Jadi agak ngalir ke atas, tapi ada posisi tengah-tengah, ya. Bukan di atas, di tengah-tengah. Ni'a. Ain. Ni'matin tujza. Siap. Langsung baca di ayat 19. 1, 2, 3. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Siap, satu aja. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda, wala sawfa yarda. Ya, wala sawfa afhim bo istitolah, ya, memanjang bukan bo, ya itu ya terakhir. Alhamdulillah ya, kita sudah belajar untuk lebih baik lagi ya, mudah-mudahan berkah, sehat dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dilatih terus ya. Baca istighfar, hamdalah, dan kifarat doa majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.